Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hao. Di materi ke-6 ini saya akan membahas tentang keluarga. Percakapannya dikasih judul Ni Jia You Ji Ren, yang artinya di keluarga kamu ada berapa orang? Ko kata bantu bilangan, Ji berapa. Nah, ko ini bisa kalian ganti kata bantu bilangan dengan ke. Ke ini kata bantu bilangan yang paling umum digunakan dalam bahasa Mandarin. Jadi ada ni jia you ji ren, yang artinya sama, di keluarga kamu atau di rumah kamu ada berapa orang. Nah, sebelum kita masuk ke percakapan, seperti biasa saya akan bahas satu persatu dulu. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang kata tanya ji sama tuo shao, yang artinya berapa, how many atau how much. Ji biasanya digunakan untuk bilangan di bawah 10. Maksudnya 1 sampai 10 itu dia menggunakan ji. Kalau jawabannya range-nya 1 sampai 10. Contoh, ni jia you ji ren, di rumah kamu ada berapa orang? Biasanya ada 3, 4. Biasanya kita menggunakan ji. Kemudian, xian zai ji dian le. Ini menanyakan jam. Sekarang jam berapa? Sekarang jam berapa? Oke, ji digunakan untuk menanyakan jam. Kalau tuo shao artinya berapa juga, biasanya digunakan untuk bilangan di atas 10. Jadi lebih banyak lagi. Contoh, zeka tuo shao qian, yang artinya yang ini harganya berapa? Qian uang. Tuo shao berapa? Uangnya berapa? Jadi nanyain harga. Kalau tuo shao qian itu nanyain harga. Atau ni pan shang you tuo shao ren. Nah, ini kelas. Di kelas kamu ada berapa orang? Biasanya kalau dalam kelas, dalam satu kelas itu ada 25 sampai 30 orang. Berarti dia menggunakan tuo shao. Oke, itu penggunaan ci atau kan tuo shao. Ya, kita lanjut lagi dengan jumlah anggota keluarga. Untuk mengatakan jumlah anggota keluarga, kita menggunakan ke di sini. Contoh, seorang, ike. Sebenarnya kalau ike, kalau menurut peraturan bahasa Mandarin, kita membacanya jadi ike. Ike, ke, seorang. 2 orang, 2个. 3 orang, 3个. Jangan salah baca. 4 orang, 4个. Seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Kalau ini ike, ke, seorang kakak laki-laki. Untuk jumlah angka 2 tidak menggunakan karena biasanya digunakan untuk penyebutan bilangan 1, 2, 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Contoh, kakak yang pertama. Kakak laki-laki yang pertama kita menyebutnya ti, ike, ke. Yang kedua, ti ke. Yang kedua, menyebutkan urutan. Ya. Kalau liang biasanya menyebutkan jumlahnya, kemudian kalau kita menyebutkan jam, kita juga bisa menggunakan dengan liang. Jam 2, liang tian. Nanti itu juga akan kita bahas. Nah, contoh yang kedua ini liang ke titi, 2 orang adik. 2 orang ya, bukan 22 orang adik laki-laki. Oke, ini misalnya untuk menyebutkan berapa orang jumlah anggota keluarganya. Kita lanjut. Ada san ke jie, 3 orang kakak perempuan, 4个妹妹, 4 orang adik perempuan. Nah, di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu penyebutan 1 sampai 10-nya. Kita lanjut lagi. Yo ini mempunyai 2 arti. Yang pertama artinya punya, yang kedua ada. Kita bahas dulu yang punya. Yo, di sini ada subjek, kemudian yo, kemudian ada objeknya. Contoh, 我有钱, saya punya uang.
saya punya uang. 他们有车 mereka punya kendaraan. Mereka punya kendaraan. 我们有3个女儿。我们有3个女儿。Kami punya 3 orang anak perempuan. Ni-nya ini ya. Jadi dengan menggunakan ini. 女儿 itu anak perempuan. 今天你有课吗? Apakah hari ini kamu punya pelajaran atau punya kelas? Jadi kamu punya kelas? Apakah kamu punya kelas hari ini? Nah, ini untuk subjeknya, ada subjeknya taman, ada ni, ada wo, ada woman. Itu biasanya untuk punya, kita yang punya. Oke? Kalau misalnya yo ada, biasanya tempat, place. Kemudian yo ada diikuti dengan objek. Contoh, 我家有很多小狗。我家有很多小狗。Yang artinya di rumah saya ada sangat banyak anjing kecil. Xiao kecil, go anjing. Han sangat, tuo banyak. Di sini artinya ada karena subjeknya di sini tempat. 我家 bukan 我-nya tapi 我家. Kemudian 你家有牛奶吗? 你家有牛奶吗? Apakah di rumah kamu ada susu? Apakah di rumah kamu ada susu? 房间里有人吗? 房间 kamar, li dalam, yo ada, ren orang, ma apakah? Apakah di dalam kamar ada orang? Apakah di dalam kamar ada orang? Nah, kalau untuk pertanyaan seperti ini bisa kita ganti dengan pengulangan yo, meyo, pengulangannya. Karena untuk negasi hanya me untuk yo, bukan pu. Ya, bukan pu tapi me. Jadi bukan yo pu yo tapi yo me yo untuk pengulangannya. Selanjutnya, nah ini tadi kalimat negasinya. Meyo, tidak punya. Jadi bukan puyo tapi meyo. Jelas? Ada subjek, meyo, kemudian objek. Contoh, 我没有钱, saya tidak punya uang. 他们没有吃, mereka tidak punya kendaraan. 我们没有3个女儿, kami tidak punya 3 orang anak perempuan. 今天你没有课吗? Apakah hari ini kamu tidak punya kelas atau tidak punya pelajaran? Oke. Nah, kalau yang satu lagi tidak ada, tetap polanya ada tempat, kemudian meyo dan objek. Contoh, 我家没有很多小狗. Di rumah saya tidak ada banyak anjing kecil. Jadi dia nggak ada di anjing kecil di rumah. 你家没有牛奶吗? Apakah di rumah kamu tidak ada susu? 房间里没有人吗? 房间里没有人吗? Apakah di dalam kamar tidak ada orang? Nah, ini untuk kalimat negasinya. Nah, kalau misalnya untuk kalimat tanya sudah saya sebut, ditambahkan saja di sini, kita coret ma, kita tambahkan yo di sini. 房间里有没有人? Di dalam kamar ada orang enggak? 你家有没有牛奶? Di rumah kamu ada susu enggak? Oke, jelas ya negasi dan kalimat tanyanya. Kemudian penggunaan mengartikan ada dan punya. Polanya seperti apa? Nah, may juga bisa digunakan untuk past tense. Contoh di sini ada subjek, kemudian meyo atau yo. Kemudian ada verb. Ya, maaf, ini kita nggak usah pakai yo-nya, tapi meyo saja.
mei atau kita cukup dengan mei saja. Tidak usah gunain yo, nggak apa-apa. Contoh, 我没有去上班. Saya tidak pergi kerja. Boleh kalian singkat jadi 我没去上班. Saya tidak pergi bekerja. Atau 你昨天没回家吗? Apakah kemarin kamu tidak pulang ke rumah? Nah, ini disingkat jadi mei saja, nggak masalah. Karena di sini ada 昨天 kemarin. Berarti kita menggunakan kalimat negasinya dengan mei. Pu ini untuk future dan present. Kalau mei itu untuk past. Dan khusus negasi untuk yo punya ataupun yo ada. 老板今天没来吗? Apakah hari ini bos tidak datang? Jadi kalau misalnya sudah bertanya ini, bosnya dari pagi sampai sore nggak datang. Makanya bertanya apakah hari ini bos tidak datang. Bukan menanyakan dia mau datang atau enggak. Tapi dia kita lihat dari pagi sampai sore nggak ada. Makanya tanya apakah hari ini bos tidak datang. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Di sini ada lagi kita bisa menggunakan mei ini dengan sebutan hai. Hai artinya masih. Hai mei lai, masih belum datang. Boleh juga kalian dilengkapin hai mei you lai. Artinya sama, masih belum datang. Hai masih. Hai mei lai. Hai mei qu, masih belum pergi. Oke? Jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, penghubung kalimat dan itu bahasa Mandarinnya he, dan. Ini juga sudah ada bikin kalimat sebelumnya. Contoh, 我有一个妹妹和两个弟弟. Saya punya seorang adik perempuan dan 2 orang adik laki-laki. Saudara kandung itu xiong ti, jie mei. Saudara kandung, kakak beradik. 我没有兄弟姐妹. Saya tidak punya saudara kandung. Jadi nggak punya sama sekali saudara berarti. Yaitu untuk penghubung kalimat dari bahasa Mandarin. He. Kemudian ini untuk kalian mengetahui kalau misalnya untuk menyebutin 10, 11, 12, 13, 14. Di sini kalau 11, 10 dan 1. 10, 1. Jadi 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14. 15, 15, 20, 20 itu 2 dan 10. Jadi 20. Kalau 10, 10, 11, 10 dulu baru 1. 21 kita tambahkan 1 di belakangnya. 21. 23, 23. 35, 35. 35. 58, 58. 58. 89, 89. Oke. Kita lanjut itu untuk penyebutan. Nanti kalau misalnya untuk menyebutkan umur berapanya. Oke. Nah, ini untuk menanyakan umur berapa. 请问你几岁? Permisi, umur kamu berapa? 你几岁? Umur. Nah, kenapa di sini pakai ci untuk ketentuannya untuk umur walaupun angkanya 89, 90 kita tetap menggunakan ci. Karena kalau di sini untuk ukuran tuoshao-nya bisa dihitung, masih bisa dihitung berarti menggunakan ci di sini ya. Ni ji sui. Umur kamu berapa?
Atau 请问你多大了? Kamu seberapa besar? Kalau diartikan satu-satu ini artinya permisi, kamu seberapa besar? Pengertiannya sebenarnya untuk menanyakan umur, sama-sama saja. Kalau untuk menjawab bertanya umur, 我25岁. Jadi tidak usah menggunakan adalah lagi. Ini adalah, itu nggak usah. Jadi langsung sebutkan umurnya berapa. 我25岁. Maaf, di sini nadanya nada keempat. 我25岁. Saya berumur 25 tahun. 你的妈妈几岁? Ibu kamu atau mama kamu umur berapa? 我妈妈46岁. Ibu saya berumur 46. 你们的姐姐几岁? Kakak perempuan kalian umurnya berapa? 我们的姐姐19岁. 19 tahun. Kakak perempuan saya berumur 19 tahun. Ini untuk menanyakan umur. Ya. Nah, ini ada beberapa hobi. Nanti saya juga akan melampirkan hobi-hobi, kemudian ada profesi, nama-nama tempat, dan juga anggota tubuh dalam bahasa Mandarin. Itu nanti bisa kalian baca. Ketika akan membuat tugas bisa digunakan. Oke, 你的爱好是什么? Hobi kamu adalah apa? Nanyain hobi, 你的爱好hobi. Ada olahraga, 运动. Dengar musik, 听音乐. Nonton film, 看电影. Nonton drama, 看电视剧. Nonton TV, 看电视. Jalan-jalan, window shopping ya ini jalan-jalannya, 逛街. Kemudian ada nyanyi, 唱歌, menari, 跳舞, menggambar, 画画, baca buku, 看书. Nah, ini hanya beberapa, nanti juga ada dalam lampirannya mengikuti, oke? Nah, di sini 我的爱好是看书. Hobi saya adalah, di sini adalah membaca buku. 看书, membaca buku. Kemudian ada 我喜欢运动. Kamu juga bisa menyatakan saya suka olahraga. 我不喜欢看书. Saya tidak suka baca buku. 我也喜欢运动. Saya juga suka olahraga. 我的哥哥也不喜欢看书. Kakak laki-laki saya juga tidak suka baca buku. Ini penggunaannya bisa juga digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sama pernyataannya. Jadi bisa juga ketika misalnya kalian ada aihao di sini, kalian juga bisa menyebutkan dengan menggunakan sihuan, suka. Feichang sihuan ataupun han sihuan. Oke. Pola kalimat yang sebelumnya bisa kalian gunakan ketika akan menjabarkan kesukaan kalian sendiri. Ya. Oke, kita lanjut masuk ke percakapan. Ya, saya bacakan percakapannya, ada A dan B di sini. Mike, 你家有几口人? Mike, di rumah kamu ada berapa orang? 4口人, 4 orang. Papa, Mama, 哥哥和我. Ayah, ibu, kakak laki-laki, dan saya. Ketika ingin menyatakan dan saya, selalu taruhnya di belakang. Jadi kalau misalnya kalian menjabarkan jumlah keluarga kalian dalam satu keluarga, menyatakan sayanya itu di belakang. Dan hitungan orang dalam keluarga dihitung dengan saya. Jadi 1, 2, 3, dan 4. 4 orang, termasuk saya. Ni papa 做什么工作? Ayah kamu mengerjakan pekerjaan apa? Ayah kamu mengerjakan pekerjaan apa? 他是老师. 他是老师. Dia adalah guru. 他在大学工作. Dia bekerja di universitas. Ni papa ne. Ni papa ne kalau ayah kamu. Jadi kalau ingin menanyakan pekerjaan di sini bisa beralih fungsi jadi bekerja.
Dia bekerja di universitas. Nih, papa ne ayah kamu dengan pertanyaan yang sama menanyakan pekerjaan. 我爸爸是商人. Ayah saya adalah pedagang. 你妈妈工作吗? 你妈妈工作吗? Apakah ibu kamu bekerja? 不，她不工作. Tidak, dia tidak bekerja. Kalau ingin menyatakan ibunya apa? 她是家庭主妇. Ibu rumah tangga. 家庭主妇, ibu rumah tangga. Oke, ini percakapannya. Kemudian di sini saya ada menyebutkan silsilah keluarga. Di sini ada pihak ayah. Kalau misalnya kita memanggil ayah dari pihak ayah itu ada yeye, kakek, nainai, nenek. Kemudian di sini pihak ibu ada waikung, waipo, kakek dan nenek. Ini pihak ibu ada kakak laki-laki, kakak atau adik perempuan pertama, kakak atau adik perempuan kedua, adik yang paling bungsu beserta dengan suaminya di bawah. Begitu juga dengan ayah. Di sini ada kakak, kemudian ada kakak perempuan beserta dengan suaminya dan adiknya ayah. Nah, kemudian di sini kalau misalnya mama memanggil orang tua ayah, ini adalah mertuanya, ayah mertua, ibu mertua. Kemudian di sini juga ada ayah dan ibu mertua. Kemudian di sini kita juga ada cie-cie, keke, titi dan mei-mei beserta dengan keluarganya. Ini ada istrinya, suami, kemudian istri dan suami dari adik dan kakak kita. Ini ada suami, istri, dan kita punya anak laki-laki dan anak perempuan. Sepupu, anak ini kita sebut dengan, kalau misalnya kita menyebut anak dari adik atau kakak perempuan, ada wai sheng, ponakan. Laki-laki wai sheng nih, ponakan perempuan. Begitu juga dengan adik, anak dari adik atau kakak laki-laki, kita sebutnya dengan ce atau ce nih, ponakan laki-laki, ponakan perempuan. Nah, kalau kita menyatakan sepupu dari pihak ayah, kita ada di sini ada tangke, kakak sepupu laki-laki, kemudian di sini ada dari pihak ibu, piaocie. Nah, nanti juga ada di dalam lampirannya juga saya sebutkan anggota keluarga. Untuk tugas, nanti kalian akan menyebutkan anggota keluarga kalian beserta dengan umur, pekerjaan dan hobi mereka masing-masing. Jadi kalau misalnya di rumah ada berapa orang, sebutkan dulu hobi kalian, umur kalian, kemudian kalian sekolah di mana, dilanjut dengan satu-satu. Misalnya kalian menyebutkan di rumah ada 5 orang, sebutkan kelima-limanya. Itu aja untuk tugasnya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dapat dimengerti. Kalaupun nanti ada yang masih kurang jelas, bisa tanya langsung melalui WA grup ataupun Japri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.